Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Gadis Bisu yang Digilir Paksa 5 Pria. Cerita ini ditulis oleh Kak Autor Senja. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Siapa sih? Narik-narik. Gue mau tidur, gak usah ganggu, ucapku jengkel. Sejenak aku merasa tenang, tapi beberapa menit kemudian gangguan itu pun muncul lagi. Kini selimutku ditarik sampai jatuh ke bawah. Aku yang merasa kedinginan pun mencari-cari selimutku dengan mata yang masih terpejam. Saat aku meraba-raba, aku merasakan ada tangan yang dingin. Tangan siapa ini? Gumamku. Aku berusaha membuka mataku yang masih mengantuk saat lihat ternyata itu sosok Ratna yang sedang menatapku dengan sorot mata yang tajam. Kemudian ia tertawa menyeringai. Begitu dengan lantang sambil melemparkan bantal ke wajahnya yang seram. Dengan sikap aku mengambil selimut yang terjatuh, lalu aku menyelimuti tubuhku lagi. Sekarang aku merasa atmosfer di kamarku telah berbeda. Lampu kamarku pun menjadi mati nyala terus. Tawanya tak henti-henti membuatku pusing sendiri mendengarnya. Aku yang mulai frustasi mencari sesuatu untuk kulemparkan ke arahnya. Dan sialnya aku tak menemukan barang apapun di atas nakas. Tapi aku teringat aku memasukkan jam bekerku ke dalam laci. Aku pun segera mengambilnya, bersiap-siap untuk melemparkan ke arahnya jika dia menampakkan wajahnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat sosoknya. Namun saat aku membuka mataku, aku tak melihat sosok itu lagi. Akhirnya aku pun bernafas lega dan melanjutkan tidur lagi. Namun saat aku mulai memejamkan mataku lagi, aku merasa seperti ada yang menindih tubuhku. Rasanya berat sekali. Saat kubuka mataku, pelan-pelan rupanya itu sosok tadi yang sekarang berdiri di atas tubuhku dengan senyumnya yang sangat mengerikan. Sontak aku pun mengambil jam beker yang sudah aku persiapkan tadi dan kulemparkan ke arahnya. Tawanya pun kini menggelegar. Aku semakin takut dibuatnya, hingga aku tak berani untuk keluar dari dalam selimut sampai pagi tiba. Sudut pandang Yanto. Hari mulai berganti. Aku masih bergelut manja di bawah selimut kesayanganku. Namun cahaya mentari kini mulai memasuki kamarku melewati celah jendela. Jam berapa ini? Gumamku yang masih mengantuk. Loh, jam bekerku di mana sih? Perasaan biasanya juga di laci. Gumamku sambil mencari-cari jam bekerku. Sesaat aku teringat kejadian semalam. Sial, lupa gue kalau jamnya semalam gue lempar. Untung masih jam 7, ucapku sambil melihat jam di layar ponselku. Aku langsung membereskan tempat tidurku, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat aku sudah selesai dari kamar mandi, aku melihat ibuku yang sedang menyiapkan sarapan. Lalu aku menghampirinya. Tumben bu, pagi-pagi masih di rumah. Biasanya udah pergi, tanya aku basa-basi. Hening, tidak ada jawaban. Wajahnya pun terlihat pucat pasi, tak seperti biasanya. Tapi aku tak menghiraukannya. Aku yang merasa diabaikan pun acuh. Lalu aku mengambil piring dan menyendokkan secentong nasi dan juga beberapa lauk yang sudah dihidangkan, begitupun ibuku. Aku dan ibuku menyantap sarapan bersama, yang duduknya kini berhadapan lagi. Ibu terlihat diam, mungkin dia sedang tidak enak badan. Sesekali aku sambil melihat-lihat scroll media di ponselku. Saat lagi menikmati makanan, terdengar ketukan pintu dari arah luar. Saat pintu terbuka dan terlihat sosok wanita yang ternyata ibuku. Sontak aku pun syok dan melihat ke arah wanita yang tadi kukira ibuku. Ternyata sudah tak ada di tempat semula. Mulutku pun menganga terdiam. Udah beli makan toh? Tanya ibuku. Aku masih terdiam dan kaget. Setelah dia melihat apa yang aku makan, ibuku pun langsung berteriak melihat apa yang aku makan. Astaga Yanto, kamu makan apa? Buang, sekarang. Aku pun bingung dengan ibuku. Setelah kulihat makanan yang tengah ku makan, aku tersentak kaget melihat seguduk cacing dan belatung. Perutku pun terasa teraduk seketika.
Aku berlari ke kamar mandi untuk memutahkan isi perutku. Setelah itu, ibu pun menghampiri dan bertanya, "Yanto, kamu gak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan?" tanya ibuku dengan panik. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku pun menjelaskan secara detail. "Ya udah, lain kali hati-hati dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh," saut ibu. "Iya bu," jawabku. Malam ini aku tidak ingin kemana-mana. Ya, meskipun teman-temanku seperti biasa akan berkumpul di warung, tapi biarlah malam ini sepertinya aku butuh istirahat. Tubuhku kini demam tinggi sampai menggigil. Perlahan mataku pun terbenam dan larut dalam mimpi. Tapi belum lama tubuh ini menjelajah alam mimpi. Terlalu jauh, lamat-lamat aku mendengar lagi rintihan seorang. Semakin kubiarkan, suara itu kini terdengar semakin pilu dan terdengar menyayat hati. Aku pun terbangun dan melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Lalu ku teruskan langkahku ke kamar mandi, karena aku mendengar seperti ada seseorang yang sedang mandi. Setelah ku cek, ternyata tidak ada. Tapi sekelipat mataku seperti menangkap sosok bayangan putih. Bulu kuduk pun mulai meremang. Seketika aku menyalakan lampu. Tapi aneh, lampu tak bergeming. Kulihat dari arah atas, lampu tetangga lainnya padahal menyala. Kuambil handphone untuk mengaktifkan senter. Terdengar dari arah belakang seperti ada dengusan nafas berat. Kuarahkan senter ke sumber suara, dan sudah berdiri tegak sosok menyeramkan dengan mata melotot yang hampir lepas. Menatapku dengan tajam. Seketika tubuhku kaku, nafas dan suaraku pun serasa tercekat. Kini wajahnya menyeramkan itu hanya berjarak 1 jengkal di hadapanku, dengan bau yang sangat anyir dan busuk. Tiba-tiba sosok itu mencekikku dan menghempaskan tubuhku hingga terpental. Aku mencoba bangkit, tapi kepalaku serasa berat karena benturan keras. Sosok itu tertawa menggelegar. "Kau pikir kau mau pergi kemana? Kau akan segera menyusul temanmu yang biadab itu. Tolong maafkan saya. Aku masih ingin hidup untuk menebus semua kesalahanku. Ampun," pekiku dengan suara terbata-bata. "Ampun katamu? Kau pikir aku ingin menjadi seperti ini? Kau pikir aku tidak ingin hidup selayaknya orang biasa? Hah? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Kau harus membayar semuanya, lebih pedih dari yang aku rasakan," serunya. Dia pun kembali mencekikku dengan kuku tajamnya yang sebagian menusuk leherku. Aku tak mampu berbuat apa-apa. Hanya linang air mata yang terus luruh ke pipiku, dan kesadaranku pun perlahan menghilang dan semuanya gelap. Keesokan harinya, Yanto pun perlahan tersadar dengan darah bercucuran yang sudah mengering. Ia pun terbangun dan bergegas ke kamar mandi membersihkan darah. Mentalnya kini benar-benar hancur. Memikirkan kejadian semalam, ia tak berani keluar dari kamar. Tiba-tiba pintu kamar pun diketuk. "Tok, kamu udah bangun belum? Sini keluar, Mama mau ngomong." "Mama mau keluar kota," ucap Ibu Yanto. "Ya udah, hati-hati mah, Yanto lagi di kamar mandi," saut Yanto dengan suara yang terdengar parau. "Kamu gak apa-apa nak?" lanjutnya. "Ya udah mah, gak apa-apa," jawab Yanto. "Ya udah, Mama pamit." Hening, tidak ada jawaban. Kini Yanto semakin tertekan. Dia benar-benar kehabisan akal yang harus ia lakukan. Setelah selesai membersihkan diri, Yanto pun terlelap dan dia seperti bermimpi melihat sosok tubuhnya seperti dimakan arwah Ratna. Ia pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan, dan benar saja, di samping tidurnya seperti ada sosok yang tengah tertidur di dalam selimutnya. Yanto perlahan membuka selimut dan ia pun terlonjak kaget. Sosok Ratna telah menyeringai menatapnya tajam. "Pergi dari sini," pekik Yanto. "Kau tak akan bisa lari dariku." "Tidak, tolong, ampunlah, jangan," serunya. Yanto pun berlari dan terjatuh. Sosok Ratna kian berubah menjadi besar dan mengangkat kaki Yanto. Lalu Ratna pun mengempaskan Yanto ke arah kamar mandi. Yanto mencoba berdiri dengan langkahnya,
yang tertatih-tatih, diikuti sosok Ratna dari belakang. Langkahnya terhenti di dekat jendela. "Ampuni aku, tolong jangan bunuh aku," mohonnya. "Dasar manusia biadab," gemar Ratna. Dengan penuh dendam Ratna mencapik-capik tubuh Yanto, hingga baju yang ia kenakan pun compang-camping. Hanya mensisihkan beberapa helai, kemudian sosok Ratna mendorongnya dengan keras, hingga ia terjatuh dari jendela lantai 2. Gemertak tulang terdengar renyah di telinga Ratna. Ampunilah aku. Aku mohon." Orang Yanto dengan kondisi kaki yang sudah patah dan wajah yang dipenuhi pecahan kaca. Rintian Yanto bagaikan nyanyian syahdu di telinga Ratna. "Kini tiba waktumu menyusul teman biadabmu." Ratna pun menancapkan pecahan kaca ke alat vital Yanto. Darah segar mengucuh di area vital, diiringi suara Yanto yang semakin tak terdengar, dan Yanto pun tewas dengan kondisi mengenaskan. Rang Yanto menghembuskan nafas terakhirnya. Sosok Ratna pun menyeringai dengan senyuman puas dan perlahan berubah menjadi kepulan asap hitam. Keesokan harinya, Pak Danu melintas dari arah kebun melewati depan rumah Yanto. Samar-samar melihat sosok pemuda tergeletak. Pak Danu yang penasaran pun perlahan menghampiri. Betapa syok dan kagetnya Pak Danu melihat jasad Yanto yang tergeletak tanpa busana dengan kondisi yang mengenaskan. "Yanto, tolong, tolong!" teriak Pak Danu. Sontak para tetangga pun berlarian ke arah sumber suara, dan mereka pun tampak terkejut melihat kondisi Yanto tanpa busana dan mengenaskan. "Pak, ini kenapa, Pak?" teriak Bu Indah. Saya tidak tahu, Bu. Saya melihat kondisinya sudah seperti ini," jawab Pak Danu. "Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit aja, Pak, biar ada yang mengurus jenazahnya. Kayaknya keluarganya juga sedang gak ada di rumah deh," saut warga lainnya. "Ya sudah, Pak, saya akan memberitahu ke Pak RT," saut Pak Danu. Jenazah Yanto pun kini dilarikan ke rumah sakit. Selang beberapa waktu, Mamat melintas depan rumah Yanto. Lalu ia melihat keramaian di rumah Yanto, dan ia pun menghampiri dan bertanya, "Ada apa-apa ini? Ramai-ramai?" tanya Mamat. "Nak Yanto ditemukan meninggal tanpa busana. Kondisinya juga mengerikan banget," jawab Pak RT. Bak disambar petir di siang bolong, Mamat syok dan langsung panik. "Ini sudah pasti ulah Ratna," gumam Mamat. "Ini tak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu," sambungnya. Ia pun segera menelpon teman-temannya. "Halo Din, cepat kumpul di warung seperti biasa. Cepat." "Santai dulu dong ngomongnya. Ada apa?" jawab Udin. "Gak ada waktu buat jelasin. Pokoknya kumpul ajak teman yang lain." "Oke, gue segera kumpul ke situ." Singkat cerita, mereka pun berkumpul di warung seperti biasa. Mamat terlihat mondar-mandir menunggu kedatangan temannya. Akhirnya mereka berdua pun datang. Tanpa basa-basi, Mamat pun menjelaskan semuanya. "Lo udah pada tahu belum? Yanto meninggal," ucap Mamat. "Jaga ya mulut lo, jangan ngomong sembarangan," seru Udin. Ia langsung emosi. "Weh, udah dengerin dulu," lerai Teguh. "Lo pikir muka gue kelihatan lagi bercanda? Gue serius. Gue barusan tadi lewat depan rumah Yanto, dan sekarang jasad Yanto ada di rumah sakit," jelas Mamat. "Yaudah ayo, kita sekarang ke rumah sakit," ajak Udin. "Bentar dulu, gue belum selesai. Ada yang lebih penting dari hal itu," sambung Mamat. "Lu bener-bener ya," jawab Udin. "Dengerin gue dulu," seru Mamat sambil menggebrak meja. Akhirnya Udin pun mengerti dan mendengarkannya dengan seksama. "Lu nyadar gak? Kematian Agus dan Yanto ada yang janggal. Gue berpikir ini semua ada kaitannya dengan arwah Ratna. Secara kan kita semua sudah mengalami teror yang sama. Coba kalian pikir baik-baik." Udin dan Teguh pun terdiam dengan wajah yang mulai panik. "Lo semua gak mau jadi korban berikutnya kan?" tanya Mamat. "Yang gue gak mau lah, gue masih ingin hidup," jawab mereka berdua kompak. "Nah, itu, kita harus lakuin sesuatu. Kita gak bisa tinggal diam. Bisa-bisa kita jadi korban selanjutnya." "Jadi kita harus gimana, Mat?" tanya Udin. "Kita harus panggil dukun untuk melenyapkan arwah Ratna," jawab Mamat. "Kita harus nyari dukun kemana, Mat?" tanya Udin.
Udah lu santai aja, gue punya kenalan. Besok kita harus kesana secepatnya. Ntar lo pada kesini, gue jemput di sini juga, jawab Mamat. Oke siap, jawab mereka kompak. Singkat cerita, mereka pun mendatangi dukun di desa seberang. Dengan kecepatan sedang, Mamat melajukan mobilnya menuju ke rumah dukun yang akan memakan waktu kurang lebih 40 menit. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dukun tersebut. Mamat pun mengetuk pintu rumah yang nampak seperti bangunan zaman dulu. Permisi, tak ada jawaban. Namun Mamat tak menyerah begitu saja. Lalu Mamat mengetuk pintu lebih keras. Permisi, Bacito, ini saya Mamat. Tidak lama kemudian pintu pun perlahan terbuka. Keluarlah sosok lelaki parubaya dengan perawakan yang agak kecil. Oh, rupanya kau Mat. Silakan masuk dulu, ucap Bacito. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah Bacito. Mamat pun langsung menceritakan semuanya dengan detail. Bacito pun sejenak terdiam lalu ia berkata, kalau seperti itu, Bacito tidak bisa membantu. Karena itu semaulah kalian, dan itu sangat beresiko jika Mbah ikut campur, terang Bacito panjang lebar. Tolong Mbah, kami tidak mau mati Mbah. Beberapa pun kami akan bayar. Sekarang saya sudah membawa uang 70 juta. Nanti akan saya tambahkan 2 kali lipat jika Mbah berhasil melenyapkan arwah Ratna, ucap Mamat. Bacito pun nampak tergiur dengan tawaran Mamat yang terdengar fantastis, dan Bacito mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan. Akan saya coba, tapi saya tidak menjamin, ucap Bacito. Tolong ya Mbah, mohon Mamat. Akan saya usahakan besok. Besok kalian datang ke sini membawa perlengkapan sesajen untuk ritual pemanggilan arwah Ratna. Sekarang kalian boleh pulang dulu, ucap Cito. Kalau begitu, saya permisi dulu Mbah. Ini uangnya, ucap Mamat memberikan uangnya. Besok kalian ke sini jam 11 malam. Harus sudah sampai di sini dengan membawa sesajen yang lengkap, imbuhnya. Permisi Mbah, ucap Mamat. Keesokan harinya, mereka bertiga disibukkan membeli perlengkapan sesajen untuk nanti malam. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 21 malam. Mereka bergegas meluncur ke rumah Bacito untuk segera melakukan ritual. Dalam perjalanan mereka nampak saling diam dan masing-masing pikirannya yang berantakan. Dalam hati mereka bertanya-tanya, akankah mereka berhasil melenyapkan arwah Ratna? Selang beberapa waktu mereka sudah sampai di rumah Bacito. Terlihat Bacito sudah bersiap dengan pakaian yang serba hitam, lalu menuntunnya ke ruangan khusus ritual. Setelah sudah siap, mereka pun segera melakukan pemanggilan arwah Ratna guna melenyapkan arwah Ratna. Bacito langsung nampak duduk bersila sambil komat kamit membacakan mantra. Seketika suasana ruangan menjadi mencekam dengan benda yang bergerak-gerak dan lampu yang remuk terang. Mereka bertiga nampak menciut nyalinya melihat suasana yang semakin tak karuan. Tubuh Mbah Cito tampak bergetar hebat. Sontak kepulan asap hitam dengan sepasang mata merah menyala perlahan berubah menjadi wujud sosok arwah Ratna, dan kemudian tawa arwah Ratna terdengar menggelegar. Berani-beraninya kalian menarikku ke sini. Mat, kita harus bagaimana ini Mat? Tanya Teguh dengan panik. Udah, lu tenang aja, konsentrasi. Pasti Mbak Cito bisa menyelesaikannya, ucap Mamat. Di sisi lain, Udin nampak syok dan terdiam, tak bisa berkata-kata melihat semua kejadian di depan matanya. Di situ terjadilah pertarungan sengit antara Mbak Cito dan arwah Ratna, sampai akhirnya tubuh Mbak Cito bergetar dan terangkat ke langit-langit rumah, dan kemudian dijatuhkan dengan posisi kepala di bawah dan terhentak sangat keras. Aku tidak sanggup, erang Mbah Cito sambil terbatuk memuntahkan darah dengan posisi leher yang sudah patah. Sontak Mbah Cito lari tunggang langgang meninggalkan mereka bertiga. Sialan Mbah Cito, tengus Mamat. Mat, gue gak mau mati Mat, seru Udin dan Teguh. Berani-beraninya kalian. Tunggu giliran kalian. Kalian akan mati.
Mati. Mati. Pekik arwah Ratna. Kemudian arwah Ratna berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Mereka bertiga nampak panik dengan ancaman Ratna. Mereka pun segera keluar dari rumah Bajito. Kita harus kemana lagi, Mat? Seru Teguh. Ya kita harus cari dukun lagi, jawab Mamat. Gue udah gak punya duit lagi anjing, sentak Udin. Udah lo gak usah khawatir, jawab Mamat. Itu pun kalau waktu kita nyampe, saut Teguh. Udah, sekarang kita pulang dulu. Atur strategi, ucap Mamat. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dalam di perjalanan mereka kembali terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Dan tiba-tiba saja ada seekor kucing hitam melintas di depan mobil. Dan Mamat pun tak bisa mengendalikan kemudi mobilnya, sehingga menabrak kucing tersebut. Tapi Mamat tak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, sudut pandang Aldo. Flashback. Seiring berjalannya waktu, kini aku perlahan mencoba melupakan Ratna, gadis ayu yang baik hati yang teramat kucintai dari kecil. Harapan kini hanya tinggal harapan. Ternyata semua tidak akan menjadi nyata, karena dia telah pergi tidak dengan siapa-siapa, tapi dia pergi ke pelukan yang maha kuasa. Tapi terkadang terbesit di pikiran aku merindukan sosoknya, dan bagiku mungkin tak ada wanita seperti dia di dunia ini. Sudahlah. Sontak aku tersadar dari lamunanku setelah mendengar bunyi teko yang sedang ku nantikan mendidih untukku membuat kopi. Nah kan lupa, gumamku sambil berlari kecil ke arah dapur. Segera ku seduh kopi dan ku sulut sebatang rokok sambil duduk di teras depan kontrakan, ditemani angin malam yang sepoi-sepoi. Saat aku tengah menikmati rokok dan kopi sambil berselancar di sosial media, lama-lama aku mendengar suara seseorang tengah memanggil namaku. Suaranya tak asing di telinga dan ingatanku. Dan Ratna. Kulihat dari kejauhan sosok Ratna tengah berdiri dengan wajah yang sangat cantik dan melambaikan tangan ke arahku. Kukucek beberapa kali mataku, dan benar, itu Ratna. Dengan lari kecil aku menghampiri sosok Ratna, dan tiba-tiba sosok itu menjadi seperti transparan dan kemudian menghilang. Lututku langsung lemah dan menyentuh tanah, dan kini aku tersadar bahwa Ratna kini telah tiada. Akhirnya aku pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhku. Kejadian tadi membangkitkan lagi rasa penasaranku untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Ratna. Mungkin saja rohnya belum tenang, gumamku, dan perlahan mataku terpejam. Keesokan harinya, aku bertemu Bu Warni saat aku berjalan mencari sarapan. Kulihat Bu Warni tengah memilah-milah sayuran. Nak Aldo, mau kemana nak? Sapanya. Ini Bu, mau cari sarapan, jawabku. Gak mampir nak ke rumah ibu? Sambungnya. Iya Bu, nanti mampir kok. Ya udah Bu, aku lanjut dulu ya. Oh iya nak, jawabnya. Aku pun melanjutkan langkahku. Dalam hatiku bergumam, apa aku cerita aja kali ya ke Bu Suwarni, batinku. Secara Bu Suwarni memang nampak peduli semasa Ratna masih hidup. Akhirnya aku pun menatapkan hati untuk menceritakan ke Bu Suwarni nanti. Singkatnya, aku pun pulang ke kontrakan. Setelah membeli beberapa makanan dan cemilan, sesekali aku kembali teringat dengan kematian Agus dan Yanto yang terkesal janggan dan beruntun. Tiba-tiba ingatanku kembali kepada tingkah mereka yang mencurigakan saat mereka main ke kontrakan ini. Jantungku semakin berdetak tak karuan saat mengingat aku pernah menemukan beberapa kain dan pakaian penuh darah. Semua ini membuatku semakin pusing, resahku. Aku pun akhirnya merebahkan tubuhku sejenak sebelum kulangkahkan kaki untuk ke rumah Bu Suwarni. Semua ini harus segera aku selesaikan, batinku. Singkatnya, setelah beberapa menit aku mencoba memenangkan hati dan pikiran. Aku pun berlanjut mendatangi rumah Bu Suwarni. Sesampainya di sana, tanpa berbasa-basi, aku ceritakan semuanya dengan detail dari A sampai Z. Oh iya ya, apa mereka semua ada kaitannya dengan? Sautnya lirih tapi masih dapat kudengar. Dengan apa Bu? Tanya aku penasaran. Dengan kematian Ratna.
Secara mereka itu sering usil ke Ratna dan sering mengganggunya semasa Ratna hidup. Jelasnya yang membuatku semakin yakin. Ah, sial. Ternyata mereka. Gusarku mengacak rambut. Pokoknya saya harus menuntaskan semua misteri ini, sambungku dengan tegas. Iya nak, semoga Allah memberimu petunjuk, ucap Warni. Sebenarnya ibu ingin ke rumah mendiang Ratna. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Tapi ibu tak berani pergi ke situ sendirian. Sempat terpikir juga, ibu ingin ajak Nak Aldo untuk ke rumah Ratna. Tapi ibu takut akan jadi fitnah yang tidak-tidak. Nak Aldo kan tahu sendiri, orang-orang kalau udah ngegosip bagaimana. Sambungnya panjang lebar. Aku pun mengangguk mengerti. Ya sudah bu, kalau gitu saya pamit permisi dulu ya. Iya nak, maafin ibu ya, gak bisa membantu banyak. Ibu hanya bisa mendoakan, semoga semuanya diberi kemudahan. Amin, ucapnya panjang lebar. Amin bu, gak apa-apa, semuanya udah cukup membantu kok. Saya sangat berterima kasih ke Bu Warni sudah begitu peduli dengan Ratna. Kalau gitu, saya pamit bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Warni dengan tatapan yang terlihat sendu. Singkatnya, aku pun merebahkan tubuhku sembari mematangkan strategi, dan aku memutuskan untuk mengunjungi rumah mendiang Ratna, berharap menemukan petunjuk. Dan tak terasa mata ini terasa berat, dan aku pun terlelap. Di sisi lain, Udin kini tengah depresi karena kerap ditatangi arwah Ratna. Kantung mata terlihat menghitam dengan kondisi tubuh yang kian terlihat kurus kering. Bagaimana tidak, semenjak diteror Ratna, ia tak bisa makan dan terus mengurung diri di kamar. Ia tak berani mengadu ke orang tuanya, karena ia pikir situasi akan bertambah buruk jika orang tuanya mengetahui kebenarannya. Sudut pandang Udin, pukul menunjukkan di angka 2 dini hari. Aku masih terjaga, mataku tak bisa terpejam. Aku sangat takut jika mataku terpejam, sosok Ratna akan datang lagi dengan wajah yang teramat menyeramkan. Kini tubuhku terasa lemas. Kulangkahkan kaki menuju ke kamar, mencoba untuk mengguyur tubuh agar tenaga sedikit kembali pulih. Saat aku menyalakan air shower, sayup-sayupku dengar rintihan seseorang. Saat aku mematikan shower, menajamkan pendengaran, suara itu hilang. Setelah aku nyalakan, suara rintihan itu kembali terdengar memilukan. Ah, paling perasaanku saja, karena aku terlalu lelah dengan ini. Gumamku mencoba menenangkan diri. Dan ceplak, tiba-tiba lampu mati menjadi gelap gulita. Sontak aku pun merinding, mencoba membuka pintu. Setelah aku periksa, ternyata seperti ada yang mematikan saklar lampu. Aku pun kembali ke kamar mandi, dan plak, lampu kembali mati dan nyala dengan sendirinya. Dan saat aku ingin membuka pintu, pintu tak dapat terbuka, seperti terkunci di situ. Aku mulai panik dan Ratna, jeritku dalam hati karena mulut terasa terkunci dan nafas tercekat. Kini giliranmu. Kau bisa teriak sepuasnya karena tak akan ada yang bisa mendengarmu. Pekiknya dengan mulut yang berhamburan mengeluarkan darah dan belatung. Kini Udin bagaikan seekor anjing di dalam kandang harimau. Dia terus menjerit dan meronta, tapi naas, tak ada yang bisa mendengarnya. Ratna memicingkan matanya dengan penuh dendam. Kukunya yang tajam dan panjang diacungkan ke arah leher Udin. Jangan, tolong ampuni aku Ratna, pekik Udin. Manusia biadab, tak tahu diri. Kau pikir kata maafmu akan kudengar? Hah? Teriak Ratna. Kau harus mati. Lantang Ratna. Udin terdiam dengan air mata yang luruh dengan deras di kedua pipinya. Dia sangat merasa bahwa hidupnya akan berakhir malam ini juga. Ratna beberapa kali membanting tubuh kurus Udin hingga terkapar tak berdaya. Kemudian Ratna mengangkatnya dengan mencekik lehernya hingga kuku panjangnya menembus ke tenggorokan Udin. Kemudian Ratna memuntahkan belatung dan cairan darah berbau busuk ke mulut Udin. Kemudian ia membenturkan kepala Udin ke toilet duduk hingga kepala dan toilet sama-sama hancur dan terdengar erangan Udin bagaikan kambing yang disembelih. Erang Udin
Suaranya terdengar merdu bagi Ratna, dan perlahan suara Udin menghilang, dan nafasnya pun terhenti dengan posisi kepala masuk ke dalam lubang toilet, dan kepala yang hancur dengan tanpa busana. Kau pantas menerimanya. Bekik Ratna. Sosok Ratna tertawa puas, dan perlahan menghilang meninggalkan Udin yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, orang tua Udin tengah mengobrol di ruang makan tanpa belum mengetahui keadaan Udin yang kini sudah tak bernyawa. "Pak, apa sebaiknya Papa coba bicara dengan Udin? Sebenarnya ada apa, Pak?" tanya ibu Udin ke suaminya. "Lah, biarinlah, Mah. Gak ada apa-apa kok. Lagian dari dulu juga dia anaknya gitu. Suka di kamar doang, sampai berhari-hari. Jadi ya, biasa aja kali, Mah," jawab ayah Udin. "Tapi kayaknya ini beda, Pak. Terakhir Mama lihat tubuh Udin semakin kurus banget. Apa nggak sebaiknya kita ajak dia ke rumah sakit, Pak? Ini beda loh, Pak," rutuk ibu Udin. Yaudah, Mama coba samperin Ki. Papa tunggu di sini. Habis itu coba kita ajak ke RS buat periksa, saut ayahnya. "Ya udah, Pak. Mama samperin dulu," jawabnya. Akhirnya ibu Udin pun menuju ke kamar Udin. "Din, bukan Nak. Ini Mama." "Udin?" Hening, tak ada jawaban. "Udin, tolong buka Nak. Ibu mau ngomong." Setelah lama mencoba, akhirnya ibu Udin kembali ke ruang makan menghampiri sang suami. "Pak, Udin gak nyaut, Pak. Kamarnya juga terkunci. Sini deh, Papa ikut Mama ih." Dengus ibu Udin mulai kesal. Iya. Ayo," jawabnya. "Din, ini Papa Nak. Din, buka dong." Tetap hening. "Pak, apa kita coba dobrak aja? Mama mulai khawatir ini," panik ibu Udin. "Ya sudah, Mama mundur dulu. Papa dobrak," jawabnya. Dan pintu pun terbuka. Terlihat kamar Udin yang berantakan, dan Udin tidak ada di tempat. Dan sang ibu berinisiatif menuju ke kamar mandinya. "Coba, Pak, ini kamar mandinya juga terkunci. Dobrak saja, Pak. Cepetan," seru ibu Udin dengan nada semakin panik. "Iya, sabar Mama yang tenang," jawabnya. Dan terlihat jasad Udin dengan kepala hancur masuk ke dalam toilet dengan tanpa busana. Udin, Pak. Udin, Pak." Dan seketika ibu Udin tak sadarkan diri. Seketika ya Udin pun langsung panik. Dengan semua keadaan, dia langsung kocar-kacir berteriak meminta tolong bantuan tetangga. Ia pun berlari keluar. "Pak, Bu, tolong saya, Pak. Anak saya meninggal. Istri saya pingsan," teriak Bapak Udin dengan tangis yang tak bisa ditahan. Iya, Bapak yang tenang. Kita ke sana," jawab Pak Sobar. "Kalian tolong segera hubungi rumah sakit," lanjutnya. Akhirnya sebagian warga menghubungi rumah sakit, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam rumah Udin. Seketika mata warga dibuat terbelalak melihat kondisi Udin yang sangat memprihatinkan. Sesekali terlihat warga menahan mual, seakan perut teraduk dengan kencang. Ini kenapa sampai begini? Astagfirullahaladzim," ucap salah satu warga. "Sudah, segera kita angkat, lalu kita serahkan ke rumah sakit. Cepat," balas Pak Sobar. "Tolong yang lain angkat Buromlah dan bawa ke rumah sakit," lanjutnya. Singkatnya jasad Udin pun sampai di rumah sakit, dan ibunya pun sudah tersadar meski kini kondisinya masih lemas. "Pak, kenapa anak kita meninggal dengan mengenaskan? Apa salah anak kita, Pak? Dan siapa yang membunuhnya?" tangis Bu Udin sesenggukan. "Papa juga tidak tahu, Ma. Sudah, Mama yang tenang dulu, Ma. Yang sabar, Ma. Tolong Papa ya, Ma. Papa mau menghubungi teman Udin dan kerabat keluarga kita," jawab Papa Udin mencoba menenangkan sang istri dan menghubungi semuanya. Dan saat menghubungi Mamat, tak lama kemudian Mamat pun mengangkat teleponnya. "Loh, Papa Udin, ada apa nih? Tumben banget nelpon dia," gumam Mamat. "Halo, Pak." "Halo, Mat. Papa mau ngasih kabar bahwa Udin meninggal. Papa harap kamu bisa ke sini untuk mengantarkan jasad Udin ke makam ya," jelas ayah Udin dengan singkat, dan suaranya yang terdengar parau.
Apa? Iya Pak, saya segera ke situ, seru Mamat. Telepon pun terputus. Jantung Mamat seketika berhenti sejenak, syok dan kaget mendengar kabar kematian Udin yang secara mendadak. Tangannya terlihat mengepal dan memukul-mukul tembok. Sial. Ini semua pasti ulah Ratna. Kurang ajar, seru Mamat penuh emosi. Akhirnya Mamat pun menghubungi Teguh, dan Teguh tampak syok berat dan anehnya. Dalam telepon, setelah mendengar kabar Udin meninggal, dia tertawa terbahak-bahak. Guh, cepat kita kumpul ke rumah Udin. Udin tewas mengenaskan. Ini semua pasti ulah arwah Ratna. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, kita akan jadi korban. Kita harus mencari orang lebih sakti sekarang. Rutuk Mamat panjang lebar. Udin mati. Habis Udin kamu, dan pasti giliranku juga akan mati. Kita tidak akan selamat. Teguh tertawa, tidak jelas. Akal sehatnya benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi setelah mendengar kabar Udin meninggal. Kurang ajar, bangsat lo anjing. Kenapa malah ketawa lo? Dan ngomong apa lo bangsat? Dengus Mamat penuh emosi mendengar ucapan Teguh. Dan telepon pun terputus. Pasti Teguh sudah gila ini. Anjing. Sial, seru Mamat. Emosi kian memenuhi seluruh pikirannya. Degup jantungnya bergemuruh tak beraturan. Gue gak mau mati. Gue harus segera mencari orang sakti ini, gumam Mamat penuh emosi. Mamat pun kini tak menghiraukan kematian Udin. Ditambah Teguh yang kini hilang akal sehat dan lebih memikirkan keselamatan diri sendiri dan bergegas mencari dukun sakti lagi. Di sisi lain kini Teguh tengah tertawa terbahak-bahak di dalam kamar sambil mengacak-acak benda di sekitarnya. Ibunya yang mendengar gemuruh dan teriakan pun kaget. Dek, itu ada berisik apa coba? Lihat ke kamar Kak Teguh, ucap ibu Teguh yang tengah memasak. Iya mah, jawab adik Teguh dengan singkat, lalu bergegas ke kamar sang kakak. Dan ketika sang adik membuka kamar, ia melihat sang kakak tengah lompat-lompat di atas kasur tanpa mengenakan sehelai benang pun sambil tertawa-tawa. Mama, Kak Teguh kerasukan mama, tolong, jerit adik Teguh. Teguh yang melihat adiknya berteriak pun menatapnya dengan tajam dan menerkam sang adik hendak memperkosanya. Beruntung sang ibu bergegas menarik dengan kuat lengan sang adik. Mereka langsung berlari sekuat tenaga menjauhi Teguh sambil berteriak meminta tolong. Di lain sisi, Teguh berlari keluar rumah dengan kondisi telanjang sambil tertawa-tawa dan berucap, aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati. Dan aku akan mati. Hanya kalimat itu yang terus diucapkan Teguh sepanjang jalan. Ternyata hampir setiap hari Teguh diteror arwah Ratna dan mentalnya semakin memburuk. Ditambah kematian Udin yang semakin membuat kondisi Teguh syok. Dan akhirnya Teguh pun hilang akal sehat. Kini dia berlarian ke sana kemari sambil mengucapkan, aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati. Dan aku akan mati. Sepanjang jalan, sontak warga yang melihatnya pun berlarian menghindari Teguh. Mereka takut akan dicelakai Teguh. Flashback. Kini aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Kurasakan keputusasaan yang kian menderaku. Rasa tak akan ada gunanya lagi aku menghindar. Hampir setiap hari arwah Ratna terus datang menghampiriku dengan wajahnya yang menyeramkan. Walaupun jujur, aku dulu pernah menyimpan rasa cinta terhadap Ratna, tapi kehilafanku terlalu fatal, sehingga aku sulit menolak ajakan teman-temanku dan takut dengan ancaman dari teman. Akhirnya aku ikut serta dalam tindakan keji itu, dan kini penyesalan pun tiada guna. Setelah aku yakin kematian teman-temanku itu karena arwah Ratna yang menuntut balas dendam. Entahlah, kurasa tiada gairah lagi diri ini melanjutkan hidup. Semuanya sudah terlambat. Melawan pun percuma. Pukul menunjukkan 3 dini hari. Energiku mulai terkuras habis, dan perlahan mataku mulai terpejam. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan sosok yang tak asing di mataku. Iya, dia sosok Ratna. Wajahnya nampak cantik sekali seperti biasanya saat ia hidup. Kukucek kembali kedua mata.
Dan benar, dia Ratna, gadis yang sempat ku kagumi. Dia melambaikan tangannya seolah memanggilku dengan senyuman menggoda. Ku hampiri dia dengan perlahan, dan senyum mengembang dia dengan lembut membelai wajahku dengan manja. Jujur aku pun tak tahan, dan akhirnya aku melumat bibirnya dengan brutal. Aku tahu kau mencintaiku, bukan? Ucap Ratna diiringi desahannya yang membuatku semakin terbuai. Iya, aku sangat mengagumimu, dengusku dengan nafas yang terengah-engah. Tapi kenapa kau melakukan semua ini? Kau tahu kan, kau harus membayarnya lebih pedih. Ucapnya diiringi dengan aroma busuk yang menyengat. Perlahan ku buka mata, dan tiba-tiba saja mulut Ratna berubah menjadi taring tajam dan lebar. Sontak aku langsung berteriak dan mencoba lari. Tidak, jangan mendekat. Begiku berusaha berlari. Kenapa? Bukankah kau selalu ingin mencubuku? Hah? Teguh. Pekiknya dengan wajah yang menyeramkan. Sambil melayang mengejarku, kaki terasa berat bak di semen. Dan tiba-tiba dia sudah berada di depanku dan mencapik wajahku dengan kuku panjangnya. Aku pun tersungkur tak berdaya. Kalian semua akan lenyap. Ini giliranmu. Seringai ya. Kulihat dia merangkak mendekatiku dan tepat di bawah alat vitalku, dan tanpa ragu dia menggigitnya hingga alat vitalku putus dan darah bercucuran. Dan aku pun terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku harus bagaimana lagi nih? Sesalku. Teror Ratna benar-benar membuat Teguh hilang akal. Dia mengurung diri dan sering melamun. Tak sekali tertawa tidak jelas, dan kini ia sedang menuai dari hasil perbuatan keji yang pernah ia lakukan. Dan Ratna tak akan membiarkan pelaku yang tega merenggut nyawa dan kesuciannya tersisa. Di sisi lain, Mamat kini sedang tengah kocar-kacir penuh emosi, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan ia pun mengalami perubahan mental. Dia lebih mudah tersulut emosi, mengamuk, dan membentak. Bahkan ketika ditanyai orang tuanya, ia tak segan membentak, bahkan hendak memukul orang tuanya. Ia pun memutuskan untuk mencari orang sakti, seorang diri, dan tega mencuri uang orang tua dengan jumlah tak sedikit, guna untuk membayar dukun yang akan diperintahkannya. Akhirnya dia menemukan informasi dukun yang terkenal sakti, tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar memakan perjalanan 2 jam. Dia pun tak menghiraukannya dan langsung mengendarai kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi. Perasaannya tengah gusar, campur aduk, disertai emosi yang kian membuncah. Kau pikir kau bisa membunuhku, dasar wanita jalang? Sebentar lagi kau akan lenyap. Kau pikir aku akan tinggal diam ya? Serunya dengan bangga. Ia tak tahu bahwa Ratna tidak akan membiarkannya lolos dari dendamnya dan akan menghalangi perjalanannya menemui dukun tersebut. Di sisi lain, Aldo yang kini kondisi badannya dan pikirannya mulai pulih mencoba keluar rumah, menuju ke rumah mendiang Ratna untuk mencari petunjuk atas kasus pembunuhan Ratna. Aku harus ke sana sekarang sebelum semuanya terlambat. Tapi ini udah malam, gumamnya dalam hati. Tapi saat ia mengingat kembali wajah Ratna, ia pun beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah keluar rumah, meminta kunci rumah mendiang Ratna ke Bu Suwarni yang menyimpannya. Singkatnya, ia pun sampai di depan rumah. Assalamualaikum, sautnya. Tanpa menunggu lama keluarlah Bu Suwarni, membuka pintu. Waalaikumsalam. Nak Aldo, ada apa nak malam-malam? Sautnya. Sini masuk dulu nak, sambungnya. Iya Bu, terima kasih. Tanpa basa-basi Aldo menjelaskan maksud kedatangannya. Jadi gini Bu, saya mau minta kunci rumah Ratna Bu. Saya mau menyelidikinya sekarang, pinta Aldo. Oh iya, ada, Ibu megang kuncinya. Tapi apa tidak besok saja nak? Ini sudah malam loh, takut ada apa-apa, saut Bu Suwarni. Insya Allah tidak apa-apa Bu, saya sudah yakin malam ini. Tolong ya Bu,
mohonnya. Ya sudah, ini kuncinya nak. Kamu hati-hati ya. Kalau sudah menemukan sesuatu, segera beritahu ibu ya nak, sahutnya. Iya bu, siap. Kalau begitu saya permisi bu. Assalamualaikum, tutupnya. Waalaikumsalam nak, jawabnya. Singkatnya, kini kunci sudah ada di genggaman Aldo. Ia pun bergegas ke rumah Ratna yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Suwarni. Saat sampai di rumah Ratna, suasana nampak sunyi dan mencekam, diiringi rumput ilalang yang lumayan tinggi. Nyali Aldo pun menciut, tapi rasa penasaran dan kepedulian terhadap Ratna mampu mengalahkan rasa takutnya. Kemudian ia pun membuka pintu tersebut. Bismillah, semoga berhasil, gumamnya. Namun sayangnya rupanya kunci pintu telah rusak karena karat dan tak bisa dibuka. Tapi Aldo tak kehabisan akal. Ia berusaha mendobrak pintu sekuat tenaga. Akhirnya setelah beberapa kali dorongan pintu pun berhasil terbuka. Terbekal senter yang ia bawa, Aldo pun langsung melangkah pelan memasuki rumah Ratna. Ia nampak terkejut dengan kondisi rumah yang nampak berantakan dan aroma bau yang tak sedap, tapi ia tak menghiraukannya. Ia terus mencari-cari sesuatu ke berbagai ruangan, namun nihil. Aldo tak menemukan apa-apa. Di rumah kosong tersebut, ia pun putus asa dan terduduk lemas. Sial, tidak ada apa-apa di sini, dengusnya. Namun ketika ia beranjak dari duduknya dan melangkah, ia pun tersandung dan terjatuh cukup keras hingga nyaris tertindih lemari yang usang. Saat ia mencoba berdiri, sekilas ia melihat sebuah kotak yang mencuri perhatiannya. Aduh. Apa itu? Selidiknya. Ia pun membuka kotak tersebut dan betapa terkejutnya ia saat melihat gulungan kertas usang di dalamnya. Namun sayang, lampu senter pun mulai meredup, jadi dia bergegas keluar balik ke kontrakannya. Sial, kenapa senternya mau mati sih? Sebaiknya kau harus cepat pergi dari sini, gumamnya. Dengan langkah sedikit cepat, ia pun pergi ke rumah kontrakannya. Setelah sampai, ia tak langsung membuka gulungan tersebut. Ya, karena badannya kotor dan bau, ia memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu, karena sudah tidak nyaman. Bau banget. Mandi dulu sekalian, sungutnya. Setelah mandi dan rapi, ia pun menyeduh kopi dan menyulut rokok seperti biasanya. Dia akan bersantai di depan teras. Akhirnya beres juga. Kira-kira ini apaan ya? Dia pun membuka perlahan kertas usang itu, dan betapa syok dan terkejutnya dia ketika membaca isi surat itu, yang ternyata itu catatan diary terakhir dan mendiang Ratna. Isi pesan itu, kini di dunia ini, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua orang yang menyayangiku telah pergi. Ayah, ibu, nenek, semuanya telah pergi. Aku tak tahu arah. Harus ku kemanakan lagi diri ini. Raga ini pun telah kotor dan menjijikan. Harapanku pun musnah saat mengingat sosok pria yang tulus menyayangiku dahulu. Pasti sekarang jika ia mengetahui kondisiku yang sudah najis dan berantakan ini, pasti dia tak sudi melihatku. Tapi aku tak akan tinggal diam. Aku harus membalaskan dendamku terhadap gerombolan manusia bejat itu. Aku pasrah dan tak peduli jika kelak aku akan mendekam di penjara. Aku ikhlas, asal mereka menerima balasan dari rasa sakit ini. Untuk Aldo, maafkan Ratna ya, tidak bisa menjaga diri sendiri saat jauh darimu. Harapan dan impian kita akan bersama kelak kini telah hancur karena aku. Tapi di lubuk hati paling dalam, aku sangat mencintaimu. Setelah membaca semuanya, seketika dada Aldo sesak. Tangannya bergetar hebat. Air mata luruh tak berbendung di kedua pipinya, dan ia lepas kendali dan berteriak sangat kencang. Ratna, maafkan aku. Ratna, andai aku datang lebih cepat, pasti semua ini tak akan terjadi. Sesal Aldo sembari memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Ternyata rombongan Mamat manusia bejat, bajingan. Pantas saja mereka meninggal tak wajar. Geramnya.
Setelah agak tenang dan perlahan Aldo bisa mengendalikan diri, ia berniat membongkar semua kasus yang terjadi terhadap Ratna dan ingin memenjarakan pelaku yang tersisa. Aku harus membalasnya, gumamnya. Tak terasa sayu, matanya pun mulai redup dan Aldo pun tertidur di bawah. Di sisi lain, pukul menunjukkan pukul 22.30. Mamat nampak menahan emosi mencari-cari alamat sang dukun yang tak kunjung ditemukan. Ia merasa berputar di daerah tersebut. Anjing, kau harus kemana lagi sih? Kenapa jalannya kembali di dekat hutan sini lagi? Kesalnya. Saat aku menghubungi teman yang memberikan informasi tentang sang dukun, naasnya ponselnya mendadak mati. Dia pun semakin kesal. Bangsat, kenapa tiba-tiba bego mati? Sial. Dengusnya sambil menggebrak setir mobil. Kini ia hanya berputar di daerah dekat hutan angker. Raut wajah panik nampak terlihat dari Mamat. Dan saat ia kembali melajukan mobilnya dengan cepat, tiba-tiba seperti ada kepala jatuh tepat mengenai roda depan, sehingga mobil tak dapat bergerak dengan langkah gemetaran. Mamat pun keluar untuk melihat keadaan, dan seketika ia berteriak histeris saat menemukan sepotong kepala dengan mata melotot sambil mengucap, "Sini, temani aku di sini." Tawanya, Mamat pun bergegas masuk kembali ke mobil. Namun naas mobil mendadak mogok, tak bisa dinyalakan. Mamat semakin syok dan gemetaran. Apa ini, gue harus lari kemana nih? Ucap Mamat kebingungan. Tanpa disadari pun, ia lari tunggang langgang memasuki ke dalam hutan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mamat. Tak terasa ia memasuki hutan terlalu dalam dan tersesat dengan nafas yang ngos-ngosan. Akhirnya ia terduduk di sebuah pohon besar untuk sekedar beristirahat. Tapi belum lama ia istirahat, sejenak ia merasa seperti sedang diperhatikan puluhan pasang mata di balik rimbunnya hutan. Ia pun semakin gemetaran. Sikap yang arogan dan garang kini seolah hilang entah kemana, diganti dengan dia yang sekarang meringkuk sambil memeluk kedua lututnya di bawah pohon. Aku tidak mau mati. Aku tak mau mati. Siapapun, tolong saya. Isaknya yang kini tak bisa melakukan apapun. Kini ia kembali dikejutkan dan ramai derap langkah menuju ke arahnya dengan langkah kaki yang berat. Dan benar saja, puluhan makhluk dengan berbagai macam bentuk ramai mengelilingi Mamat. Siapa itu? Jangan berdekat. Jangan. Tolong, teriaknya. Manusia sepertimu pantas dijadikan budakku. Gelegar sosok tinggi besar dengan mata merah menyala dan gigi runcingnya semakin mendekati Mamat, diiringi sosok-sosok lain yang mencoba meraih tubuh Mamat. Dan saat ia menoleh ke atas, ia seperti mendengar cekikikan tawa yang tak asing di telinganya. Dan ya, sosok arwah Ratna tepat berada di atas kepala Mamat. Tenang. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan kunikmati rintihanmu malam ini juga. Pekiknya. Ratna, ampun. Iya, aku mengaku salah. Tolong biarkan saya hidup, mohonnya. Manusia biadab kau, pantas mendapatkan ini semua. Sekarang rasakanlah, dengus Ratna penuh dendam. Dan seketika itu juga tubuh Ratna semakin membesar dan melebar. Jantung Mamat berdegup tak beraturan. Nafasnya putus-putus melihat puluhan sosok menyeramkan, ditambah sosok Ratna yang kini dengan sikap mengangkat tubuhnya dan membantingnya dengan keras. Gemertak tulang dan rintian Mamat terdengar syahdu di telinga Ratna. Saat Mamat mencoba bangun, tiba-tiba sosok tinggi besar itu langsung menginjak perut Mamat. Sakit. Ampun. Tolong saya. Ampun. Rangnya. Sosok lain pun tak tinggal diam. Mereka bergegas mengerubungi tubuh Mamat. Dan dengan sadisnya sosok tersebut bagaikan dihidangkan makan malam yang lezat. Mereka berebut mendapatkan tubuh Mamat. Kini tubuh Mamat terseret-seret
dijadikan santapan lezat para penghuni hutan larangan itu. Ratna menyaksikan semuanya diiringi tawa puas. Tiada henti makhluk-makhluk itu berebut. Ada yang memakan bagian perut, kaki, tangan, dan kepala. Tubuh Mamat mengejang hebat, tidak bisa menahan rasa sakit yang teramat. Suara tulang yang terlepas dari pangkalnya diiringi semburan darah dari bagian tubuh yang sudah terkoyak-koyak. Kini kondisi Mamat sangat mengenaskan. Dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya, perutnya pun telah kosong, bagian dalamnya dengan kepala yang telah berlubang sebelah. Mamat hanya pasrah, matanya melotot dengan mulut menganga, berlumuran darah disertai air mata yang terus luruh di kedua pipi rusaknya. Ratna pun melayang mendekati tubuh Mamat yang tinggal separuh badan. Dan, "Matilah kau manusia biadab," pekiknya. Disertai cengkeraman Ratna mencapik alat vital Mamat hingga putus dan melemparkannya ke gerombolan makhluk-makhluk di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu pun berebut untuk memakan alat vital Mamat. Jeritan terakhir Mamat terdengar memecah keheningan malam di hutan itu. Ratna pun menikmati jeritan Mamat dengan mata terpejam dan tersenyum puas. "Terima kasih, kalian telah membantuku membalaskan dendamku dan menjebak manusia terkutuk ini ke dalam hutan ini," ucap Ratna ke sosok tinggi besar itu. "Wah, dengan senang hati. Tetapi sebagai gantinya, arwah anak ini akan kujadikan budakku. Arwahnya selamanya akan terbelenggu di sini sampai akhirat." Seru makhluk tinggi besar itu dengan tawa puas mendapat budak baru. "Lakukan sesukamu." Balas Ratna diiringi berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Singkatnya, seminggu pun telah berlalu. Ibu Mamat terlihat panik mencari keberadaan anak angkat satu-satunya. "Pak, gimana nih Pak? Mama tidak pulang sudah 1 minggu. Mama khawatir Pak," ucap ibu Mamat dengan tangisnya. Sudahlah Mah, biarkan saja. Dia kan sudah dewasa. Biar dia mencari jalan sendiri. Lagian Papa kecewa sudah membesarkan anak durhaka itu. Sudah biarkan dia. Sudah membawa sebagian harta kita. Pasti dia bisa bertahan hidup di sana. Sudah Mah, Papa lelah jika membahas anak pungut itu. Papa sudah kecewa dengannya. Jika Mama ingin mencarinya, sana cari sendiri. Sentak ayah Mamat yang nampak kecewa dan emosi dengan Mamat. Sang ibu pun hanya bisa terdiam dan berlalu ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Di sisi lain, kini Aldo sedang berjuang keras membongkar kasus pembunuhan Ratna. Ia baru sempat menghampiri Bu Suwarni karena selama ini ia cukup terpuruk dan terpukul setelah mengetahui isi surat Ratna. Kini ia sudah kembali pulih dan ingin menceritakan semuanya ke Bu Suwarni. Tanpa berlama, ia pun menuju ke rumah Bu Warni. "Assalamualaikum Bu," ucapnya. Tanpa menunggu lama, Bu Suwarni membuka pintu dan merasa terkejut dengan kedatangan Aldo dengan mata yang sudah ngembun seperti menahan tangis. "Waalaikumsalam. Nak Aldo. Nak Aldo kenapa?" "Masuk nak," sahutnya. "Ini Bu, saya menemukan kebenaran dari kasus Ratna. Ini Bu, saya menemukan ini," ucap Aldo diiringi isak tangis yang tak bisa ditahan lagi. Aldo pun memberikan sepucuk catatan terakhir Ratna dan Bu Suwarni pun membacanya dengan seksama. Betapa syok dan terkejutnya Bu Suwarni saat membaca semuanya. Tangannya nampak bergetar disertai air mata yang langsung membanjiri kedua pipi keriputnya. "Astagfirullahaladzim nak Ratna, malang sekali nasibmu nak. Ya Allah, andai nak Ratna mau sedikit terbuka dengan ibu, pasti ibu akan membantumu nak. Ya Allah." Tangis Bu Suwarni sesenggukan. "Kita harus segera lapor ke polisi Bu," saut Aldo dengan mantap. "Tapi nak, kamu harus cukup kuat mendapat buktinya. Dan tulisan ini ibu rasa tidak cukup nak," jawab Bu Suwarni. "Iya Bu,
Saya akan mencari bukti lagi. Saya harus segera. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Tutup Aldo dengan buru-buru. Iya nak, hati-hati ya. Waalaikumsalam nak, jawab Warni dengan air mata yang belum terhenti. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.